Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan tutorial hari ini untuk mencuci atau bersihkan keris atau tosan aji. Ini proses tahapan mupit. Itu menghilangkan kerak dan minyak yang ada di bilahnya keris. Oke, kita mulai guys. Sebelum kita mulai, teman-teman seruput dulu tetap kopi hitam, kopi sari petir. Mantap. Proses pertama, itu bilah-bilahnya kita lepas bajunya ya. Ageman, ini namanya ageman. Kita lepas. Semua kita lepas semua, kita siapkan. Kita lepas, kita siapkan sambil. Nah itu di sini ada air kelapa tua. Kalau saya kan sudah jelaskan di video sebelumnya. Juga ada bunga. Bunga ini bukan untuk sensasi kawan. Di sini untuk harum-haruman supaya dalam proses fermentasinya tidak jadi bau yang tidak enak. Ya harus tetap harum. Ini usahakan nanti dalam meredamnya tertutup semua bilahnya kawan. Ya proses fermentasinya sempurna. Kita masukkan. Dan sebisa mungkin dalam mencampur bilah-bilah ini disesuaikan dengan karakteristik besinya atau kandungan logamnya. Ini gunanya satu dia untuk cepat fermentasi, juga yang kedua untuk harum-haruman agar tidak terjadi bau yang tidak enak. Silahkan rendam semua guys. Nah, proses ini minimal 3 hari atau kondisional. Misal kondisionalnya setiap harinya kan kita balik, kita bersihkan dengan jari gini. Ini nanti kalau sudah terjadi fermentasi itu karatnya dia akan lepas dan minyaknya dia akan lepas juga. Nah, kalau kita lihat ini sudah posisinya sudah kelihatan bersih, jadi kita sudah cukup untuk berproses perendamannya 3-5 hari kawan. Dan di sini berbeda dengan yang ada di jalan-jalan itu untuk proses mutihnya dia cukup hanya 1 jam. Kalau proses alami atau natural seperti ini memang lama dan persiapannya agak lama juga, beda dengan yang lain ya. Mungkin hanya cukup dengan air zat kimia untuk melepas minyak dan karatnya ini ya. Cukup sampai di sini. Ini tepat 3 hari setelah proses kemarin kita lepasi ageman atau warangka dan direndam dengan air kelapa. Dan tepat 3 hari ini waktunya kita mutih atau menghilangkan proses karat. Dan ini masih kondisional tanpa ada zat kimia apapun. Kita prosesnya alami seperti nenek moyang kita dulu, atau leluhur kita dulu. Dan sebelumnya kita ulas tentang proses ini, monggo kita ngopi dulu dengan kopi sari petir 100% kopi robusta tanpa bahan kimia. Mantap. Ini kopinya kemasan 250 gram, seharga 30.000. Kopi murni robusta 100% kopi robusta, kopi sari petir. Ya, sama sekali lihat dulu kondisi bilah. Kita lihat. Di sini kelihatan minyaknya atau fermentasi, ada gelembung-gelembung juga. Ini murni fermentasi. Ini bukan air sabun, ini fermentasi dari air kelapa. Lihat teman. Ini
kelihatan ke minyak yang nempel atau karat-karat yang nempel terkelupas. Dengan proses yang alami, warangan-warangan, sisa-sisa, semua pun yang ada karat pun dia akan lepas. Jadi tinggal nanti kita mensikat atau menggosok dengan air jeruk purut, air jeruk nipis, dia akan hilang 100%. Ya, karat-karatnya hilang semua. Kalau dengan proses alami ini, insya Allah tidak akan merusak kandungan logam, pamor logam yang ada di gelas keris ini. Ya kawan, tidak ada rekayasa. Tinggal kita poles sedikit dengan kita gosok dengan air sabun. Oke, lanjut ke proses berikutnya. Di proses tadi ya, pertama yang kita perhatikan, air harus mengalir langsung ke bawah, langsung hilang ke resapan. Yang kedua, tempat yang terbuka, itu kuncinya di situ. Ini dari tadi prosesnya ya. Ini jelas. Ini bedanya kalau kita pakai alami, pakai air kelapa. Ini air kelapa ya ini? Air kelapa tanpa ada campuran apapun. Lihat. Ada seperti minyak-minyaknya kan, kelapa ada mengandung minyak juga. Tapi minyaknya alami, yang cenderung tipis. Setelah itu kita taruh gelas di sini, kita sikat dengan menggunakan air sabun kakasai. Sabun biasa itu? Sabun cuci tangan. Ya. Ini sisanya searah. Tujuannya apa kalau kan kita lihat alurnya? Posisinya dia, alurnya nanti kelihatan. Jadi dari bawah ke atas, ke samping. Kita bilas. Balik. Tidak terlalu susah untuk melepas karat dan minyaknya. Bisa dilihat hasilnya. Bening. Ya. Ini tinggal ini kan udah juga ada karatnya kan, gini disusuk udah hilang nih. Memang prosesnya 3 sampai 5 hari. Beda kalau pakai asam sitrat atau sitrun atau HCl. Ya cukup 1 jam dia sudah. Loh, ini yang lama sudah ya, Pak? Apa proses yang paling lama? Nah, ya, rendamnya. Rendamannya kan kemarin sudah saya share, mungkin tinggal mengikuti. Oh ya. Ini lanjutannya. Apanya sesuai lanjutan. Ini kita cek. Sudah baru. Sudah baru ya? Kayak baru lagi. Oke, ya, keluar dari air tidak karat, tidak merah. Iya. Seperti logam baru. Nah, misalnya di sini masih ada yang bandel. Ini misal ya, kalau ini kan alhamdulillah bersih. Misalnya ada yang bandel, kita bisa pakai jeruk nipis. Tapi harus dikupas dulu kulitnya. Biar tidak jadi warna hitam. Dan loh, Kang, ini kan maksudnya kan apa tidak harus tidak harus bulan suro ya memandikan pusaka ini? Nah, ini sebenarnya kalau memandikan tuh
misalnya nih, Ya. waktu di tempat penyimpanan terjadi kena air hujan, terus Ya. korosi itu bisa juga langsung dilakukan pembersihan. Langsung tidak harus menunggu bulan Tidak. suro. Tapi untuk Sakralnya. sakralnya kan bulan suro untuk merumat ini semua. Perbedaannya apa? Kalau misal Satu waktu bulan suro kan di situ nanti kayak orang Islam Iya. kan kalau hari rayanya itu kan pas Idul Fitri, Iya. 1 Syawal. Nah, kalau orang Jawa itu hari rayanya ya pas Suro. 1 Suro itu. Jadi malam 1 Suro itu pasti hari kebesaran orang-orang Jawa itu, dia akan mengadakan doa-doa di situ. iya, baru paham. Nah, di situ akan membawa semua yang dia miliki, kayak pusaka-pusaka yang kebanggaannya dia, atau yang saya dulu bilang KTP-nya, dia pasti akan Dibawa. dibawa. Ya, Baru. Tidak seperti logam baru lagi. ya kan kelihatan guratan-guratan. Iya. Misalnya di sini masih ada hitam-hitam. Dan ini harus bersih, kandungan asamnya jangan sampai ada Tersisa. di sini, harus bersih. Dipelurut sampai biar hilang. Ya, Nah, seperti baru lagi. ya, tidak ada karat. Keluar dari air, tidak ada warna merah kekarat-karatan. Real. Original. Ya. Terus sebisa mungkin untuk pemula bisa disiapkan handuk. Handuk. Ya, untuk pemula. Kalau sudah pengalaman sih bisa. Ini kami bisa untuk meresap airnya. Setelah itu, kalau sudah kita merasain, kita angin-anginkan. Jangan sampai kena terik matahari. Diangin-anginkan saja. Nanti kalau sudah kelihatan kering, baru nanti diwarangi. Kita taruh tempat. Ini siap. Harus daun pisang nih atau Kalau saya sendiri saya pakai daun pisang. Lebih lebih afdol. afdolnya kayak gitu. Oke. Kita lanjut ke warangan. Iya. Siap. Nyambung dari tadi, setelah diangin-anginkan posisinya kering, ini hasilnya pamornya, ini tanpa minyak, hasil dari mutih. Ini proses sebelum diwarangi, dan dengan mutih tadi itu kelihatan jelas mana yang keris sepuh dan mana keris kamardikan. Dia akan kelihatan langsung. Ini contoh keris sepuh yang mana? Ini kamardikan. Ini kamardikan ya Nah, ini ya. dia guratannya kasar. Iya. Dan tidak ada batu atau nikelnya, tidak ada batu meteor dan batu nikel tidak ada, kelihatan tidak ada mengkilapnya Iya. dibandingkan dengan keris Kalau sepuh. yang ini yang sepuh. Nah, ini kan kelihatan ada batu meteor, Batu meteor yang mana? ini gilap-gilap nih. Oh, seperti ada. Ya, kling-kling. Ya, kling-kling. Yang hitam-hitam sama putih-putih itu nikel yang putih. Yang kelihatan hitam Ya. gilap itu meteor, bolak-balik ada semua. Ini yang keris sepuh ada berapa di sini? Ini sepuh Dua. 3, 4 ini Oh, sepuh. 4. Iya. Yang 2 yang kamardikan. Iya. Kelihatan guratan logam batunya kelihatan, dan pamornya kelihatan halus. Beda dengan ini, beda. Ini sangat beda. Iya, warna udah kelihatan. Oke. Oke. Siap, berlanjut ke sesi berikutnya, yaitu warangan. Warangan. Warangi bilah keris ini semua. Kalau sudah diwarangi, antara sepuh dan kamardikan akan agak Kelihatan. membedakan. Bu, nggak malah nggak tahu mana yang Agak sepuh, mana yang Iya. kamardikan. Mutih tidak bisa dipalsukan. Iya. Proses sekarang yaitu marangi. Marangi Ya, benar. Ini warangi yang kemarin sudah saya ulas cara Ya. membuat warangannya. secara tutorial. Ya, secara Sekarang langsung prakteknya nih ya. Ini langsung praktek. Ya, ini. Kalau warangan jadi ya sudah terjadi fermentasi, Ya. sudah jadi dia hitam pekat. Hitam. Tidak. Ini bukan babon ya? Ini? Bukan, ini sudah kita campur babon juga. Oh ya. Kemarin. Ini kita coba satu bilah keris ya. Iya. Kita masukkan. Ini tidak ada tinta. Masih kosong. Kosong, Ya. nggak ada apa-apa. Bukan trik kamera ini ya. Ada. Bisa langsung ke sini juga. Nah, ini kayak Seperti ada sodanya. Iya.
seperti tinta warnanya. Iya. Ini kemarin saringannya agak jebol, maaf, sehingga ada bulir-bulirnya jeruk, makanya saya pakai kuas. Iya. Ini eman, sebenarnya bulir-bulir bisa mengganggu proses warangan, sehingga dia tidak sempurna, makanya saya maaf agak pakai kuas. Ini setiap keris cairannya harus ganti atau bisa dipakai berkali-kali? Bisa berkali-kali. Kita balik. Nanti kita pijeti setelah ini baru kita proses pemijetan. Iya. Sehingga kita menghilangkan bulir-bulirnya dulu. Jaraknya sangat terendam. Sampai terendam semua. Jaraknya sangat terendam. Kemarin wadahnya kehabisan. Jaraknya wadahnya agak kecil. Loh, misalnya kan ini sudah selesai. Ya. Cairannya dipakai lagi untuk waktu yang akan datang bisa? Bisa. Nah, nanti dalam makin lamanya proses penyimpanan dan sering dipakainya kan dia akan jadi babon juga, jadi induan, jadi inang. Kalau bahasa kerennya itu inang. Ini setelah itu kita lakukan pencitraan. Ini ditekan-tekan. Tujuannya apa tuh? Meresap. Oh, meresap. Meresap. Kalau proses ini tolong jauh dari anak kecil. Iya. Ada arseniknya. Kita lakukan lagi. Pijat lagi. Ini lebih jelas ini. Oh, dipijat-pijat seperti mau mijat apa? Ya, di sini sambil apa ya? Perasaan lah, jangan sekedar mijat, tapi perasaan, seolah-olah kita memasukkan warangan ini ke dalam logam. Kita lakukan sampai 3 kali. Buang bulirnya, seharusnya tidak ada bulir. Iya. Kemarin jebol salah satu. Saking semangatnya untuk buat tutorial dan ketersediaan warangannya sudah habis, sehingga ya apa adanya kita pakai. Bismillah, kita hasilnya bisa maksimal. Ini kita diamkan, kita angin-anginkan dulu biar dia lebih meresap. Nanti setelah itu proses ngepiok. Ngepiok itu menghilangkan ini warangan. Oh, warangan. Warangan ini dia bisa menimbulkan logamnya, perpaduan logam, besi logamnya macam-macam. Ada juga batu nikel, batu meteor. Nah, di sini dia muncul. Tapi warangan ini juga kalau tidak dibersihkan efeknya juga jelek. Ya kecil ini ya, ini sudah ini yang kecil. Ini kita rendamkan dulu. Kalau ingin pekat bisa direndam, bisa 5 menit sampai 15 menit lah. Tapi kalau banyak gini butuh waktu seharian. Insya Allah besok ada 30 bilah datang. Iya. Dari pasien. Iya.
puas untuk menghilangkan gulirnya. Iya. Ini proses mutih sangat berperan waktu kita marangi. Jika mutihnya tidak sampai bisa kayak gini, dia pasti berpengaruh. Pengaruhnya warangan ini tidak bisa maksimal, tidak bisa masuk. Kalau dia terhalang dengan minyak atau mungkin terhalang dengan air sabunnya, dia berpengaruh juga. So warangan ini dia akan rusak karena air sabun. Iki direkam kabeh apa? Wis anu ya. Jadi kan gimana sih ngombe angin ini. Setelah dianginkan dia posisinya sudah kering. Ya, Tidak lembab lagi. kalau lembab, nah ini tidak ada karat. Ya, real. Ya, tidak ada karat. Ya, nah, prosesnya piok itu gini. Ini Air mengalir. Oh, Ya. pakai sabun. sabun. Ya, dulu. Sampai sabunnya Berbusa. bisa. Tidak ada, kan pakai sabun cair ya, tidak Iya. ada ini. Harus sampai benar-benar dia busa semua. Tidak ada masih yang berwujud sabun. Iya. Setelah itu, setelah. Tujuannya apa ini? Dia menghilangkan ini, menghilangkan warangannya yang warang nempel. tadi yang nempel. Iya, kan sudah kelihatan pamornya kan. Ya. Nah, ini warangannya harus dibersihkan. Dan proses ini harus bersih juga, tidak boleh meninggalkan deterjen. Air mengalir. Sambil kita lihat. Cuma terasa kurang. Enggak. Ada lagi ya? Iya. Ambil lingkup ya. Ini air mengalir. Dipastikan bersih, tidak ada sisa warangan dan sabun. Ya, bisa kelihatan pamornya kelihatan. Iya. Jika saya ingin lebih gelap lagi, bisa proses warangan tadi pertama Diulangi lagi. ya diulangi. Tadi kan hanya satu kali. Iya, satu kali. Angin-angin. Iya, Ya, angin-angin. seharusnya bisa 3 sampai 5 kali kalau ingin hitam. Lebih Hitam lagi, maksimal lagi. maksimal lagi. Siap. Ya, tidak ada karat dan makin muncul kandungan logam dan batu meteor dan nikelnya. Lihat, Iya, dah. makin kelihatan. Sudah saya balik. Makin kelihatan. Iya. Real tanpa ada rekayasa. Ini cara yang sesungguhnya yang Mematikan, dilakukan. mengubah kering. Ini kawan, hasil dari proses kita berhari-hari, kita telah mendapatkan hasil yang sesuai yang kita inginkan. Ini hasil warangan. Dan kemarin di video yang sebelum-sebelumnya saya bilang tanpa minyak insya Allah tidak karat. Ini buktinya kawan, tanpa minyak tidak karat. Posisinya kering. Dari bawah lihat sampai Iya, monggo. ujung bersih, Kalau ada minyaknya pasti gilap. kelihatan. Ini kan kering. Pamornya juga kelihatan jelas ini. Ini yang bawah malah semakin jelas nih pamornya. Bisa terlihat di sini kandungan logam, Iya. batu kelihatan semua. Nah, coba tadi kan kayaknya ada yang dari logam itu, Kang Tomo. Bisa ditunjukkan nggak kira-kira? Maksudnya? Yang ada kandungannya logam, logam tembaga. Oh iya. Ya. Bedanya biar teman-teman tahu perbedaannya. Kalau pakai warangan kan, lah Ini ini kemarin kan nggak kelihatan ini. Ini kamar ikan, dia ada kandungan tembaganya. kuning-kuning ini. Ya, ini bukan karat. Nggak ada sama sekali di saya. Kelihatan kandungan tembaganya. Semua jenis logam akan kelihatan kalau diwarangi. Ini kamar Ya. jenisnya kamar ikan. Kalau sepuh yang sangat
Nah, ini sayang dia sudah korosi, sudah hancur bentuknya. Iya. Tapi batu-batunya kelihatan klip-klip ini. Walaupun Sudah pamornya sudah hilang. tapi kan masih ada. Ya, dia kan muncul kelihatan batu-batunya. Ya. Ya, kelihatan. Ini pasti sudah tua ini. Ya. Mungkin sampai di sini kawan, kalau ada pertanyaan monggo, atau mungkin melengkapi bahwasanya semuanya yang lebih sempurna adalah hanya Allah, Ya. dan semua kekurangan itu hanya milik saya, pribadi saya, dan ini secara firman yang saya miliki, dan ini saya lakukan dengan semaksimal mungkin tanpa ada rekayasa sama sekali. Ini real yang saya bisa dan saya bagikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.